Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kebaikan, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan kewajiban kita, salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salat kita bersambung kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan juga kepada umatnya yang setia mengikuti sunnahnya. Yang saya hormati pengurus Surau Batu Palinggam, kemudian tokoh masyarakat, kemudian alim ulama setempat, kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang penuh berkah ini, judul tausiah kita yakni meningkatkan ibadah di akhir Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang masih memberikan kita kesempatan bertemu dengan bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh rahmat, maghfirah, ampunan, dan bulan pembebasan dari api neraka. Sekarang kita telah sampai pada hari-hari yang terakhir di bulan Ramadan ini. Hari-hari tentunya yang sangat berharga daripada hari-hari sebelumnya. Hari-hari yang tidak semua orang diberikan kesempatan untuk merasakannya. Betapa banyak orang yang tahun lalu bersama kita ikut berpuasa, tetapi tahun ini mereka telah dikubur, telah meninggal dunia. Karena itu, sebagai seorang muslim yang memahami nilai Ramadan, dia pasti akan menguatkan ibadahnya di akhir Ramadan ini, bukan malah melemah, bukan malah tambah bermalas-malasan. Siapa teladan kita? Yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis dari istri Nabi, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu. Apabila telah masuk 10 malam terakhir Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikatan sarungnya, kemudian menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa maknanya Bapak Ibu? Yakni Nabi meningkatkan ibadah lebih giat lagi, lebih kuat lagi daripada malam-malam sebelumnya. 10 awal, 10 pertengahan, lebih kuat lagi, lebih semangat lagi 10 terakhir. Kenapa ibadah kita harus dikuatkan di akhir Ramadan?
Alasan yang pertama yakni karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam surah Al-Qadar ayat 3, 1000 bulan berarti lebih dari 83 tahun ibadah. Kalau yang sedang ibadah pada malam tersebut, bayangkan jika kita sedang sholat pada saat itu, sedang berdoa saat itu, sedang zikir saat itu, sedang membaca Al-Quran saat itu, maka sama dengan 83 tahun lamanya kita mengerjakan ibadah itu. Kita perbanyak doa, terutama doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai sifat pemaaf. Maka ya Allah, maafkan aku. Maafkan kesalahan-kesalahanku. Hadis riwayat Tirmizi. Ini kita baca baiknya setelah zikir sesudah salat witir. Sesudah salat witir kita membaca Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Rabbul Malaikati Warruh. Lalu kita baca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian apa lagi doa yang sebaiknya kita baca? Yakni doa sapu jagat. Doa memohon kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta pelihara, lindungi kami dari azab neraka. Kemudian apa doa lagi yang bisa kita baca di 10 malam terakhir ini? Yakni Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga, masukkan aku ke dalamnya ya Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penilaian amal kita itu ditentukan di akhir, bukan di awal. Apa kata para ulama? Yang menjadi ukuran adalah penutupnya. Salat sepanjang hari, puasa sunnah tidak tinggal, haji umroh berkali-kali, sedekah begitu banyaknya. Tapi di akhir dia tutup dengan su'ul khatimah, maka sia-sia semuanya. Nauzubillah. Maka jangan sampai di awal Ramadan kita semangat, surau kita penuh, tilawah banyak, tetapi di akhir Ramadan malah sibuk dengan pasar, sibuk dengan baju rayo, sibuk dengan macet rumah, mendekor rumah, dan urusan-urusan dunia lainnya. Padahal bisa jadi keselamatan kita ada di akhir Ramadan. Kemudian kesempatan terakhir, yakni kita berharap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rohima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu summan salakha qabla an yughfarolah." Kata Nabi,
celaka, binasa seorang yang masuk Ramadan lalu Ramadan selesai namun dosanya tidak diampuni. Hadis riwayat Tirmizi. Bayangkan Bapak Ibu, Ramadan kata Allah bulan maghfirah, ampunan, tapi tidak dapat ampunan. Ramadan penuh rahmat, tetapi ada orang yang keluar dari Ramadan tidak dapat rahmat dan tidak juga mendapat ampunan. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa amalan yang harus kita kuatkan lagi? Memperbanyak membaca Al-Qur'an. Para salaf Bapak Ibu, ada yang khatam setiap 3 hari. Bahkan yang lebih lagi ada yang khatam setiap hari. Kita berapa? Minimal 1 kali lah dalam Ramadan ini kita mengkhatamkannya. Jangan sampai Ramadan berakhir sementara Quran tidak tak baca-baca dah. HP on tarwih. Ini yang akan melalaikan kita. Kita hidupkan malam dengan sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir, qiyamul lail yang lainnya, membaca doa, membaca Quran. Kemudian kita memperbanyak istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Kemudian memperbanyak taubat. Jangan kita merasa tidak berdosa, Bapak Ibu. Taubat itu harus selalu diperbarui. Apalagi di akhir Ramadan ini adalah waktu yang paling pas, yang paling tepat momennya untuk kita selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang harus kita tingkatkan lagi yakni sedekah. Karena Nabi kita lebih dermawan pada bulan Ramadan. Kemudian apalagi amalan yang bisa dikerjakan yakni i'tikaf di masjid, tentunya bagi yang mampu. Di 10 malam terakhir ini kita sering melihat sebagian kaum muslimin melakukan i'tikaf di masjid. Mereka tinggal di masjid, memperbanyak sholat, membaca Al-Quran, berdoa, dan berzikir. Lalu muncul pertanyaan, untuk apa sebenarnya i'tikaf itu? Tidak karajo mereka tuh. Kan ada yang model orang duduk di masjid tidak karajo gitu ya. Untuk apa? Yakni menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. I'tikaf adalah ibadah yang dilakukan oleh Nabi pada setiap Ramadan datang. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Tadi kita bacakan di awal. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashra al-awakhira min Ramadan. Rasulullah beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya iktikaf adalah sunnah, anjuran, sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan di akhir Ramadan ini. Kemudian apa tujuan iktikaf itu? Yakni fokus taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan iktikaf adalah memutus kesibukan dunia sementaranya, tidak selamanya, sementara sampai Ramadan selesai. Agar apa? Agar hati itu fokus untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di luar Ramadan kita sibuk dengan kerja dan kerja. Di luar Ramadan kita sibuk dengan dagang. Di luar Ramadan kita sibuk dengan keluarga. Di luar Ramadan kita sibuk dengan urusan dunia kita. Maka i'tikaf menjadi waktu
untuk kita memperbanyak solat. Solat berjamaah di masjid tidak putus, ditambah dengan rawatibnya, sunnah-sunnah yang lain, duha, wudu dan lain sebagainya. Kemudian terus membasahi lisan dengan membaca Al-Quran, terus membasahi lisan dengan berzikir. Zikir pagi ada, zikir sore ada. Terus membasahi lisan dengan zikir. Kemudian merenung, muhasabah, menghitung-hitung. Allah bara dosa awak. Jangan dosa orang dihitung, Bapak. Dosa awak surang yang dihitung. Kemudian tujuan iktikaf adalah mencari Lailatul Qadar tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir Ramadan." Jadi hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim menunjukkan kepada kita Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir, bukan tanggal 17 Ramadan. Ini pendapat yang paling kuat tentunya. Karena apa? Kita tidak tahu malam yang mana. Maka orang yang beriktikaf menghidupkan semua 10 malam terakhir tadi. Agar apa? Agar dia tidak kehilangan malam yang sangat mulia tersebut. Semua orang akan merasakan tidak Lailatul Qadar? Pasti. Tapi tadi kita katakan sedang apa kita pada saat itu. Jangan-jangan sedang maksiat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian apa tujuan orang beriktikaf? Agar melatih hati, agar tidak terikat dengan dunia. Iktikaf juga melatih hati kita agar jangan cinta bana sama duya kau. Ketika seseorang tinggal di masjid beberapa hari, dia menyadari bahwa sebenarnya manusia tidak membutuhkan banyak hal untuk hidup. Dan yang paling penting adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iktikaf bukan sekedar tidur di masjid. Ada orang iktikaf pindah laloenya dari rumah ke masjid. Sebenarnya bukan itu esensinya, keutamaannya. Tetapi iktikaf adalah tadi memperbaiki hati, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun, istighfar selalu atas dosa-dosa. Karena bisa jadi setelah Ramadan kita kembali sibuk dengan urusan dunia kita. Maka siapa yang diberi kesempatan untuk iktikaf, itu tentunya adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kisah dari salafus saleh tentang 10 malam terakhir ini. Di antara yang pertama dari Al-Imam Malik rahimahullah. Diceritakan tentang Imam Malik, seorang ulama besar dari Madinah. Ketika masuk 10 malam terakhir, beliau meninggalkan majelis ilmu beliau. Beliau biasa mengajar ilmu-ilmu hadis, memberikan fatwa kepada kaum muslimin bagi yang membutuhkan. Tapi di bulan Ramadan Imam Malik tinggalkan semuanya. Fokus dengan Al-Quran, fokus dengan ibadah. Beliau solat malam yang sangat panjang sampai menjelang subuhnya. Beliau selalu berdoa kepada Allah. Padahal kita tahu mengajar ilmu adalah amal yang sangat mulia. Tetapi beliau memahami bahwa 10 malam terakhir adalah bulan Al-Quran, bulan berburu Lailatul Qadar. Kemudian kisah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ketika masuk 10 malam terakhir, beliau lebih banyak menghabiskan waktunya untuk salat dan doa. Beliau berkata, apabila datang 10 malam terakhir Ramadan, aku lebih suka memperbanyak salat malam
dan menghabiskan malam tersebut dengan berdoa. Karena beliau memahami bahwa malam-malam itu adalah malam yang mungkin, yang diantaranya pasti terdapat Lailatul Qadar. Kemudian kisah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Disebutkan bahwa Imam Syafi'i berusaha mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali di dalam bulan Ramadan. Dan di 10 malam terakhir beliau lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam beribadah. Para ulama dahulu memahami bahwa Ramadan adalah musim ibadah. Dan 10 malam terakhir adalah tentunya puncaknya, Bapak Ibu. Apa pelajaran untuk kita semua? Kalau kita melihat orang-orang soleh terdahulu, para ulama terdahulu, mereka justru meningkatkan ibadah di akhir Ramadan. Tapi apa yang terjadi dengan kita di zaman kita ini? Sekarang justru sebaliknya. Masjidnya malah ramai di awal, sepi di akhir. Orang-orang sibuk ke pasar, orang-orang sibuk memikirkan baju rayo, kue rayo. Padahal mungkin Lailatul Qadar ada di malam-malam terakhir yang kita sia-siakan itu. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiru orang-orang yang telah kita bahas tadi. Berusaha kita untuk mencontohnya. Jika mereka yang begitu soleh, begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala masih takut untuk menyanyiakan Lailatul Qadar, maka kita hamba yang penuh dosa ini, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya sepantasnya lebih bersungguh-sungguh lagi. Dan kita katakan tadi, kaidah penting dalam beramal adalah akhirnya, bukan awalnya. Bukan hanya bagaimana kita